Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Aida Nasriat Mariani dengan NIM K1A121072. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Modiolus micropteus atau yang biasa orang-orang sebut itu dengan kerang kemudi kapal. Jadi yang pertama itu kita akan membahasnya berdasarkan morfologinya. Jadi untuk morfologinya, Modiolus micropteus ini merupakan jenis karang yang mempunyai bentuk cangkang yang berukuran kecil sampai dengan sedang. Nah, untuk cangkangnya ini dia tidak terlalu tebal dan tidak ringan. Kemudian cangkang luarnya itu berwarna coklat, berwarna coklat kehitaman. Sedangkan untuk bagian dalamnya itu dia berwarna putih keabuan. Kemudian untuk cangkangnya itu dia berbulu yang berwarna coklat gelap atau coklat kehitaman. Kemudian dia itu bentuknya oval, memanjang, dan kedua keping sama tapi tidak seimbang. Kemudian untuk bagian ventralnya dia itu lebih menggembung dan sedikit meruncing ke arah atas dan ditutupi oleh periostrakum yang berwarna coklat sampai coklat kehitaman. Kemudian untuk bagian sendinya itu dia tegak lurus dan ukuran yang biasanya didapatkan itu 3 sampai 3,4 cm. Nah, untuk Modiolus micropteus ini biasanya untuk bagian dalam cangkangnya itu dia mempunyai kilap mutiara dan kerang ini juga mempunyai bisus yang berfungsi untuk menempel pada benda keras. Nah, itu tadi mengenai morfologinya. Nah, sekarang mengenai habitat dan penyebarannya. Jadi untuk habitat dan penyebarannya, jadi Modiolus micropteus ini dia itu hidup memendamkan dirinya di dalam lumpur atau di lumpur yang berpasir di daerah litoral. Dia ini tersebar secara luas di pesisir perairan Indonesia, khususnya itu di berbagai ekosistem perairan dangkal, seperti contohnya itu ekosistem lamun, alga, dan terumbu karang. Nah, selanjutnya itu untuk mengenai adaptasinya. Jadi Modiolus micropteus ini dia itu beradaptasi dengan cara memendamkan dirinya di dalam pasir atau lumpur, bersembunyi di balik batuan, kayu, dan akar tanaman laut. Bahkan bisa juga dia itu menempel pada batu dan kayu. Beberapa ada pula yang bebas merayap di permukaan dari habitatnya. Nah, selanjutnya untuk reproduksi dari Modiolus micropteus. Jadi reproduksi dari Modiolus micropteus ini yaitu berkembang biak secara seksual, di mana untuk yang jantan itu akan menghasilkan sperma dan akan dilepaskan ke laut, sedangkan untuk yang betina akan menghasilkan sel telur. Nah, untuk fertilisasinya ini dia itu akan dilakukan atau akan terjadi di luar tubuh di kolam air. Kemudian untuk proses pemijahannya itu akan dilakukan pada malam hari. Dia ini berfungsi untuk melindungi telur dari gangguan predator dan upaya penyebaran zigot secara luas melalui arus air. Nah, selanjutnya itu mengenai manfaat ekonomi dan mengenai manfaat ekologi. Nah, untuk manfaat ekonominya itu Modiolus micropteus ini dia itu dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Salah satu contohnya itu sebagai sumber protein, sebagai penghasil mutiara, kemudian untuk bahan kerajinan serta campuran pakan ternak dan bahan bangunan. Nah, untuk manfaat ekologinya itu Modiolus micropteus ini dia digunakan sebagai bioindikator lingkungan, di mana Modiolus micropteus ini dia itu dapat menyerap polutan termasuk logam berat yang tersuspensi dalam perairan. Nah, untuk yang terakhir ini mengenai nilai gizi dari Modiolus micropteus. Jadi Modiolus micropteus ini mengandung sangat banyak asam amino, asam lemak esensial. Kemudian dia juga mengandung vitamin B6, B12, kolin, niacin, serta mineral kalsium. Ada juga fosfor, besi, zinc, ada juga selenium, kemudian dan ada magnesium. Nah, zat-zat gizi ini dia itu berfungsi untuk mencegah anemia.
kemudian dia juga berfungsi untuk optimalisasi dari peredaran darah, kemudian untuk pertumbuhan tulang dan jaringan saraf, kemudian dia juga berfungsi untuk pembentukan berbagai enzim hormon dan imunitas yang menjadi modal untuk memiliki tubuh yang berstamina dan sehat.